Hola bestinya kata Ani. Besti, kompak datang begitu rapih dan gagah. Tim kuasa hukum Reza Gladys pastikan sudah kupas tuntas perihal gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani dan tolak damai dengan pihak Nikita, yang kemudian ditanggapi kubu Nikita dengan jawaban menohok. Besti, mustahil cenah, siapa yang minta? Apalagi Fahmi Bahmid bahkan juga tengah mengupayakan bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan diduga terkait kasus yang juga ia tangani perihal adanya laporan dari dugaan korban produk Reza Gladys. Dalam sidang beragendakan mediasi tersebut, lagi-lagi gak cuma tak dihadiri oleh Reza Gladys, tapi Nikita Mirzani dan Mail pun sama-sama absen, Besti. Nah, kalau di sidang sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys menyatakan kalau kliennya itu sebenarnya sangat ingin hadir. Bahkan disebut kubunya sempat ada namun menunggu di parkiran. Di sidang Wan Prestasi kemarin, kubu Reza Gladys menyatakan kalau kliennya emang gak mau hadir untuk Wan Prestasi sidang kemarin, Besti. Yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa persiapan hari ini adalah mediasi sebagaimana sidang tanggal 11 Juni yang ditetapkan oleh Majelis Hakim ya. Jadi mungkin rekan-rekan media melihat kenapa kami berkostum seperti ini, karena inilah kondangan ya. Nah, jadi panitia kondangan silakan bicara. Ya. Ini hari hanya ya Bang ya? Ya, hari hanya dulu ini. Kami itu sebelum sidang ya selalu mengadakan pertemuan dulu dengan Dr. Reza. Jadi di malam kami pertemuan membahas perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi Wan Prestasinya seperti apa, pidananya seperti apa, laporan tindak seperti apa, semua kami kupas ya. Supaya setiap maju seperti ini semua materi itu terkupas ya. Kemudian untuk masalah Wan Prestasi ya, dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, kelompok uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar, kan begitu ya. Nah, kelompok uang pertama ini kemarin kami bahas bahwa ini Dr. Reza diperas 4M ya. Kemudian uang kena pasal. Uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah ya. Kemudian inilah masuk TPPU, kena pasal ya. Kemudian ini si developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama itu sudah dalam perkembangannya, pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam Wan Prestasi, sehingga wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini. Ini kan ya? ada juga pidana, betul. Ada pidananya, di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar, ditawar 4 miliar, dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar. Dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November, itu yang saya sampaikan. Dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Nah, itulah untuk perdatanya. Jadi sehingga Dr. Reza tidak akan datang, tapi kami tetap datang. Siapa tahu kami dengan pengacara penggugat bisa salaman juga, nanti deal-dealan ya terserah lah ya. Itu yang kami hadapi. Tapi Dr. Reza nggak datang. Jadi itu perubahannya. Jadi supaya media tahu kenapa ada perubahan. Karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reza akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan sehingga terjadi perubahan. Ya, itu tukang prestasinya. Ya, sebentar ya. Jadi begini ya, saya pertegaskan ya.
Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Rohnya adalah beretikat baik para prinsipal. Saya tegaskan, beretikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat baik, misalnya ya kan, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah. Ya silakan masyarakat menilai apakah itu beretikat baik. Ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara Yang perdata. hadir itu prinsipal, itu peraturan mahkamah wajib. Apabila tidak dipatuhi, ya prinsipal tidak hadir, maka ada catatan dari hakim mediator bahwa mereka tidak mempunyai etikat baik, dan itu akan masuk di dalam majelis. Majelis akan mempertimbangkan, oh mereka ini orang-orang yang tidak beretikat baik, jadi perkara ini ya bisa saja tidak dapat diterima atau mereka bagaimana. Karena itu nanti ada penilaian. Penilaiannya jelas, apabila Anda membangkang atau tidak menghormati, tidak menghargai proses mediasi di mana ada kewajiban prinsipal hadir, maka nanti akan ada catatan bahwa Anda tidak mempunyai etikat baik. Apa yang dijalankan mereka? Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Ya, jadi begini. Yang pasti adalah adanya satu niat etikat tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni yang akan berjalan ya. Oke? Sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak pendapat Anda. Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Kesepakatannya ada hitam di atas putih, Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Ini yang tidak ada pada pagi ini, secara tegas kami nyatakan, Dr. Reja tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapin. Ya. Jadi Dr. Reja itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reja dicemooh, dihujat, dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti. Tadi malam kami berkumpul menyatakan silahkan proses hukum berjalan. Nah, kalau mau mediasi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya mau minta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, akan membawa 4 korban untuk saya minta perlindungan kepada mereka. Itu persoalan yang ada di laporan Polda Metro Jaya seperti itu. Duh, kedua kubu kekeh tolak damai, Besti. Kedua kubu juga merasa yakin atas upaya pembelaan yang akan disuguhkan di pengadilan nanti. Anyway, kalau Nikita melalui kuasa hukumnya merasa gugatan 100 miliar di Wan Prestasi merupakan angka kecil, kubu Reza Gladys yang menganggap gugatan Wan Prestasi ini adalah modus punya tanggapan sendiri, Besti. Dan gimana ya kalau ternyata pihak Reza Gladys tidak memenuhi 100 miliar tersebut? Sementara itu, diduga saling membalas, kubu Reza Gladys yang juga membeberkan kalau sidang pidana akan digelar pada 24 Juni mendatang menyebut Nikita akan sudah berstatus terdakwa. Sementara itu, kubu Nikita justru membeberkan
kalau seharusnya tanggal 24 Juni itu juga digelar sidang mohon prestasi dengan agenda masih mediasi, tapi harus ditunda karena kubu lawan yaitu Reza Gladys tidak bisa hadir di tanggal 24 Juni lantaran harus menyerahkan dokumen dan diduga terkait kasus hukum atas laporan dugaan korban produknya, di mana disebut Fahmi ancamannya 15 tahun dan nikmatin aja cenah. Dan di sisi lain Besti, kubu Reza Gladys mengatakan kehadiran di Indak lebih penting cenah, karena katanya bakal ditangkap kalau pihak mereka nggak hadir, katanya cenah Besti. Baik, ada Bin. Ya. Jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat dan ditekan-tekan, sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti tadi malam kami berkumpul menyatakan silahkan proses hukum berjalan. Nggak masuk akal tidak bang angka 100 miliar bang? Nah itu silahkan tanya kepada pihak gugat. Itu 100 M lampu kecil sebenarnya. Mesti 1 T. Dia ya. Nah, menurut dia kan 500 M katanya masih kecil. Masih 1 T. Oke? Ya kita lihat nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Dengan reputasi dia. Harus bisa lebih besar lagi. Tapi kan Niki bilang udah 100 cukup. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Atau berkas perkara ini sudah wewenang penuh di pengadilan. Nah, jaksa di sini akan melakukan penuntutan dalam perkara ini. Tadi sudah dinyatakan di register perkara nomor 362 dan 363 untuk 2 tersangka. Tersangka ya, karena sudah masuk ke pengadilan ya. Nah, tersangka Terdakwa. dibacakan dulu. Ya. Ya, pada saat tanggal 26 berubah jadi terdakwa. Tanggal 24 bulan Juni itu dinyatakan statusnya jadi terdakwa. Nah, bayangkan ya, Anda mungkin tahu apa itu terdakwa ya. Nah, kemudian proses selama dalam perjalanan sidang ini kita sebagai wakili kepentingan klien kami akan tetap mendampingi perkara itu sampai tuntas. Bila perlu nanti kita tetap hadir di situ untuk mewakili kepentingan klien kami. Untuk sidang mediasi berikutnya tanggal 24 hari Selasa. Tapi pihak daripada tergugat karena ada keperluan di mana dia harus menyerahkan dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik di Indak, di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir karena harus di Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu saya sampaikan sehingga tadi diputuskan akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa. Saya belum membaca ada sidang. Nah, saya tidak masuk ke sana karena saya konsentrasi dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau memang ada sidang, ya sudah nanti diikuti karena itu siapapun yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Itu saja. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi korban dan itu adalah anak di bawah umur, Anda harus bertanggung jawab. Gentle dong. Ancamannya itu sampai 15 tahun. Ya nikmatin saja. Satu karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda bang terkait apa sih namanya skincare yang ada korbannya itu bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya. Kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal
24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang. Nanti diomongin lagi, itu nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeblosin di Indak. Nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu, ya. Jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting, ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan? Katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundurkan lagi tanggalnya. Nah, Besti, Wan Prestasi ditunda hingga 1 Juli nanti. Tapi sidang pidana pada 24 Juni 2025 akan digelar dan makin panas karena kedua kubu akan sama-sama bawa saksi untuk sama-sama membuktikan kebenaran masing-masing kliennya perihal dugaan tuduhan 4 miliar yang merasa diperas dan yang merasa hal itu adalah merupakan kesepakatan. Gak cuma itu aja, Besti. Untuk sidang pidana nanti, Fahmi bakal mengupayakan agar Nikita bisa datang lebih awal dan mempersilahkan media untuk berkomunikasi dengan Niki. Gebrakan apa lagi ya kira-kira, Besti? Kapan? Mungkin awal 24 itu pembacaan dakwaan. Jadi terbuka semua dakwaan yang sudah dinyatakan dalam pasal-pasal itu, sehingga nanti setelah dakwaan ya mungkin ada pihak lain yang melakukan eksepsi, silakan. Tapi kita akan membawa saksi ahli yang kita anggap itu akan membuktikan dari sejak penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan dan tingkat ke pengadilan. Itu yang bisa kami jelaskan pada tanggal 24. Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan. Hal-hal yang paling prinsip di dalam gugatan ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu adalah sah karena dilakukan oleh pihak-pihak yang patut secara hukum, artinya mereka dewasa, tidak dalam keadaan pengampuan, tidak dalam keadaan sakit, sehat walafiat, terhadap objeknya ada, uang yang 4 miliar dan seterusnya, seperti itu. Kesepakatannya apa, Bang? Lisan. Ada juga dari WA, dan itu proses pembuktian. Bentar, saya jawab ya. Itu versi sana ya, Bang? Oke, nah ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, dia malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini, bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi. Tekanan, pemerasan. Pidananya di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar. Dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November, itu yang saya sampaikan. Dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan Nikita. Gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa. Saya minta waktu. Ya, jadi majelis tadi menyarankan kita semua, jadi dia minta supaya pihak datang. Saya bilang gampang, sepanjang sidangnya hari Selasa. Karena di dalam perkara pidana sudah dijadwal sidangnya hari Selasa, maka tanggal 24 sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat satu. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Dan itu adalah perjanjian. Di sisi lain, Besti,
Persidangan Wan Prestasi yang akhirnya ditunda hingga 1 Juli, majelis meminta untuk adanya proposal perdamaian pun ditanggapi pihak Reza Gladys sebagai tergugat dengan merasa heran. Kalau dari Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita dari kubu penggugat gimana ya? Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang Wan Prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada dari situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan Wan Prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas, kok sekarang kami bilang berutang. Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Bang, Lagi? dari 4 miliar yang disita itu abang sudah terinfo belum bang? Berapa jatah MM, berapa jatah MAIF? Nah, itu nanti akan dibuka dalam dakwaan ya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan untuk dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Ya belum ada kita buat, baru diusulkan. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi setiap mediasi itu kedua belah pihak akan mengajukan usulan seperti itu. Untuk dari abang menunjukkan proposal perdamaian apa bang? Disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke itu bang? Transfernya itu ada dibuat transfer not kita kepada PT Bumi Wasesa. Ya, nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa disitulah terjadinya TPPU ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan kepada sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang Oke. cashnya bang? Yang cashnya tanya nanti saudara kita di persidangan. Mau dikemanakan kita nggak tahu. Namanya cash. Dibagi sama siapa, dikasih sama siapa, nanti di persidangan akan dibuka. Sini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badan ya sudah. Ya, nanti kita buka di persidangan. Seperti itu. Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Reza saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi itu kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Nah kan, makin harus siap memasuki babak baru lagi Besti. Sidang mediasi untuk Wan Prestasi diundur hingga 1 Juli. Lantaran 24 Juni Reza Gladys harus datang ke Indak diduga terkait laporan dugaan korban produknya. Tapi tanggal 24 Juni kedua belah pihak akan hadir untuk sidang pidana. Keduanya pun sama-sama akan bawa saksi. Ada saksi ahli, ada saksi kunci.
Kira-kira bakal sesengit apa ya Besti persidangan RG dan juga NM yang terus menjadi sorotan? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.